Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karim Trioga. Saya berasal dari Penjas 5A, NIM 1800434, nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipotermia dan juga tenggelam. Perlu kita ketahui dulu apa itu hipotermia. Hipotermia itu adalah rendahnya suhu tubuh melebihi rendahnya suhu lingkungan. Misalkan suhu tubuh kita itu lebih rendah daripada 35 derajat Celcius. Nah, apa sih penyebab hipotermia tersendiri? Yang pertama, terlalu lama berada di tempat dingin. Yang kedua, mengenakan pakaian yang kurang tebal saat cuaca dingin. Selanjutnya, terlalu lama mengenakan pakaian basah. Lalu ada terlalu lama di dalam air, misalnya akibat kecelakaan kapal atau berenang di tempat yang lebih dingin. Selanjutnya ada gejala dan tanda pada hipotermia. Yang pertama, pada hipotermia sedang, yaitu menggigil, badan terasa melayang, pernapasan cepat, nadi melambat. Selanjutnya ada gangguan penglihatan, reaksi manik, mata melambat, penurunan respon. Selanjutnya ada hipotermia berat, gejala dan tanda pada hipotermia berat. Yang pertama, pernapasan sangat lambat, denyut nadi sangat lambat, tidak ada respon atau kurangnya respon, manik mata melebar dan tak bereaksi, alat gerak kaku, tidak menggigil melainkan diam. Seperti ini, tidak menggigil seperti yang tadi hipotermia sedang. Nah, hati-hati dengan tidak menggigil tersebut karena diasumsikan atau dikaitkan dengan kalau di gunung itu dikaitkan dengan kesurupan biasanya. Tapi lihat lagi gejala yang lain, apakah kesurupan atau hipotermia. Selanjutnya ada penanganan hipotermia. Yang pertama, penilaian dini dan pemeriksaan fisik. Pindahkan penderita, jaga jalan napas, ganti pakaian yang basah, beri minum dan makanan bila sadar, pantau tanda vitalnya seperti ini misalkan. Nah, contohkan dengan guling ini, misalkan seseorang yang terkena hipotermia. Lihat penilaian dininya seperti apa, pemeriksaan fisik, apakah si mulutnya terkunci atau tidak. Jika terkunci, segera buka, sumpal dengan alat-alat yang keras, misalkan dengan sendok, tapi dilapisi dengan kain lagi supaya si mulutnya itu tidak berdarah. Pindahkan penderita ke tempat yang lebih aman. Nah, usahakan pindahkan penderita itu ke tempat yang lebih aman, ke tempat yang tidak terkena matahari langsung, atau ke saung misalkan, atau shelter jika di gunung. Jaga jalan napasnya. Nah, jaga jalan napas ini misalkan memakai pakaian yang ketat, misalkan longgarkan si baju-bajunya, si baju dalam si korban. Ganti pakaian. Nah, ganti pakaian basah jika terkena hipotermia, misalkan ganti ke pakaian yang lebih kering. Setelah itu bisa masukkan ke sleeping bag, atau jika tidak ada sleeping bag bisa dengan selimut. Misalkan masukkan ke sleeping bag, setelah mengganti pakaian dengan kering, masukkan ke sleeping bag seperti ini. Nah, bisa juga diberi air hangat di pinggir-pinggirnya. Nah, setelah sadar beri minum si korban itu, beri minum. Selanjutnya pantau tanda vital dan rujuk ke rumah sakit cepat-cepat. Jika memang tidak sadar, bawa ke rumah sakit, atau jika di gunung segera cari bantuan supaya bisa turun lebih cepat. Adapun komplikasi dari hipotermia tersebut, yang pertama frostbite, yaitu cedera pada kulit dan jaringan di bawahnya karena membeku. Nah, itu biasa terjadi di dataran-dataran yang lebih tinggi, misalkan di gunung es atau di tempat-tempat yang bersalju seperti itu. Selanjutnya ada chilblains, yaitu peradangan pembuluh darah kecil dan saraf pada kulit. Trenchfoot, yaitu rusaknya pembuluh darah dan saraf pada kaki akibat terlalu lama terendam air. Nah, selanjutnya gangren atau kerusakan jaringan. Selanjutnya ada tenggelam, gejala pada tenggelam. Yang pertama, bentuk batuk-batuk, muntah, sesak napas, nyeri dada, area sekitar perut yang membengkak, wajah yang membiru dan dingin. Penyebab dari tenggelam tersebut bisa terjatuh ke dalam air dan
yang terjatuh tersebut atau si korban tersebut tidak bisa berenang atau bisa juga kram akibat kram di dalam air. Adapun pedoman pertolongan pada tenggelam. Yang pertama ada keamanan tempat. Kita cek dulu keamanan tempatnya, apakah arusnya arus tinggi atau hanya di kolam biasa. Selanjutnya kondisi penderita, cek lagi kondisi penderita apakah masih bisa diselamatkan atau tidak. Selanjutnya ada kondisi air. Nah, kondisi air ini seperti tadi, apakah arusnya deras atau arusnya emang memungkinkan untuk kita untuk melakukan pertolongan atau tidak. Selanjutnya sumber daya yang tersedia. Nah, di sini juga cek lagi kesediaan kita, misalkan ada tali ataupun ada pelampung. Nah, jika tidak ada, usahakan mencarinya terlebih dahulu, atau jika kita memang bisa melihat dari pedoman yang lain, bisa langsung. Nah, ada penanganan pada penderita tenggelam. Penderita memiliki respon. Tindakan yang pertama yaitu misalkan ini penderita, tindakan penderita misalkan dari kolam, tindakan atau angkat ke atas atau ke daratan. Lalu lakukan pemeriksaan dini seperti biasa, lakukan apakah ada yang aneh atau tidak, seperti itu. Selanjutnya beri oksigen bila ada atau bila perlu. Nah, berikan oksigen bila perlu, bisa diberi napas buatan atau di dadanya dipijit supaya keluar airnya. Jaga kehangatan tubuh penderita. Nah, jaga juga cepat-cepat juga buka bajunya, buka baju atau bisa menggunakan selimut supaya penderita tetap hangat atau korban tetap hangat. Ketika memang ada sleeping bag, bisa juga menggunakan sleeping bag. Selanjutnya, penderita tidak respon atau penanganan pada penderita tidak respon atau korban yang tidak ada respon. Jika penderita tidak ada respon, yang pertama, pertahankan jalan nafas. Nah, usahakan si jalan nafas yaitu mulut dan hidung usahakan berada di atas, atau lihat apakah tersumbat atau tidak. Jika memang menggigit seperti yang tadi di hipotermia, usahakan buka dulu. Terus topang punggung penderita itu seperti ini, misalkan topang. Terus stabilisasi kepala dan leher. Usahakan ketika mengangkat si penderita itu, stabilkan, yang paling stabil itu harus kepala dan leher. Yang keempat, pertahankan wajah tetap ke atas bila respon dan menghadap ke bawah jika tidak respon. Nah, jika tidak respon, si wajah itu menghadap ke bawah, seperti itu. Mungkin cukup video presentasi dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.